sumber daya cadangan sampai nanti perencanaan tambang gitu ya. Nah itu tujuan dari mata kuliah ini. Nah ini rencana materi perkuliahan yang akan saya sampaikan gitu ya. Nanti yang pertama hari ini gitu ya, perannya software itu bagaimana di industri pertambangan. Yang kedua nanti di minggu kedua saya akan langsung demonstrasi basic software AutoCAD ya, fungsi-fungsi sederhananya bagaimana, perintah dasarnya seperti apa gitu ya. Karena kenapa AutoCAD ini sangat penting ya. Karena anak teknik ya, mau sipil, mau tambang, mau geologi gitu ya, apalagi elektro gitu, sudah itu mesin, dia pasti pakai AutoCAD. Ya. Jadi jangan heran lagi dan jangan dianggap asing lagi software AutoCAD ini. Ya. Dan software AutoCAD ini banyak sekali data-datanya yang bisa dikombinasikan dan mendukung gitu ya. Ketika kita menggunakan software-software khusus tambang, misal Surpak itu sangat erat gitu ya, sangat membutuhkan ya desain-desain yang lebih detail di AutoCAD gitu. Karena ada beberapa kekurangan di Surpak gitu ya. Nah, untuk kombinasi software Surpak dan AutoCAD ini sebenarnya tadi 3D Main gitu ya. Nah, 3D Main ini tetapi karena student lisensi gitu ya, itu banyak sekali batasan-batasan untuk pengolahan softwarenya gitu ya. Tapi silakan kita manfaatkan gitu ya. Bagaimana AutoCAD ini nanti bisa menjadi penunjang atau pendukung software-software tambang yang akan kalian gunakan. Yang kedua nanti kalian akan saya berikan demonstrasi bagaimana membuat pemetaan di permukaan menggunakan global mapper dan ArcGIS gitu ya. Jadi kalian minimal bisa membuat peta nanti ya. Yang keempat materi tentang topografi. Jadi gini, bentuk 3 dimensi muka bumi ini sebenarnya kita bisa buat sendiri gitu ya. Mau di rumah kalian, contohnya nanti akan saya buatkan di Itera gitu ya. Bagaimana permukaan di Itera gitu ya. Nah itu nanti disebut dengan topografi gitu ya. Selain kalian bisa membuat peta ya yang sifatnya itu 2 dimensi, kalian juga akan bisa membuat topografi gitu ya. Nah sehingga secara tidak langsung kalian akan bisa membuat atau dikatakan membuat data SSCM atau DEM gitu ya. Selanjutnya nanti bisa kalian juga memanfaatkan gitu ya, mendesain lereng dan terowongan sederhana menggunakan software AutoCAD gitu ya. Untuk apa gitu ya? Yang nantinya akan digunakan di software Surpak, Pestu dan Slide gitu. Nomor 5 ini software AutoCAD-nya sebagai pendukung ya. Desain untuk digunakan di Slide dan Pestu. Nah, yang keenam kita mulai masuk software Surpak ya. Bagaimana nanti membuat geologi database ya. Jadi data-data geologi yang umumnya data bor ya, yang dikumpulkan atau dibuat data menjadi data Excel gitu ya. Data Excel itu akan bisa divisualisasi secara 3 dimensi berbentuk lubang bor. Nah itu disebut dengan geologi database gitu ya. Dan nanti dasar-dasar juga apa itu bagaimana konsep perencanaan tambang atau manajemen. Selanjutnya kalian juga akan memulai untuk bisa mendesain dengan mengetahui bentuk data di Surpak gitu ya. Apa itu string, apa itu surface, apa itu solid ya. Oke? Nah ini masih Surpak ya. Terus yang ke-8 kalian akan mendesain pit ya, atau saya mendemonstrasikan desain pit yang awalnya akan menggunakan AutoCAD dan nanti juga bisa saya contohkan menggunakan Surpak ya gitu ya. Terakhir kalau kalian sudah bisa membuat pit ya, kalian akan mengkombinasikan ya, bagaimana software AutoCAD dan Surpak ya untuk mendapatkan lereng. Jadi lereng pit itu di semua arah mata angin bisa kita section atau kita buat penampang gitu ya. Itu bisa kita lakukan di
Surfshark gitu ya, dan bantuan AutoCAD. Baik, itulah software-software yang mungkin akan saya nanti demonstrasikan ke kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya. Nah ini simbol ya, atau tampilan depan dari software ya. Ini AutoCAD 2021, ada Surfshark, ada slide, ada Vertu ya. Ada ARS, di dalamnya ada ArtsMap, ada Global Mapper gitu ya. Nah ini gambaran tampilan depan ya, itu software yang saya. Kita lihat ini le. Nah kita masuk ke AutoCAD ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini kalian harus dipersiapkan gitu ya, bahwa ini AutoCAD 2020 minimal kalian itu memiliki seperti berikut. Kalau bisa minimal Core i3 gitu ya. Sudah 8 GB RAM kalian, dan nggak apa-apa kalau misalnya cuma display grafik atau bisa VGA gitu, lebih baik gitu ya. Karena nanti pengolahannya gitu ya. Nah seperti ini. Oke. Pak, bagaimana misalnya nggak ada laptop ya? Nah, kita ada lab komputer gitu ya. Jadi kalian bisa ketik menanyakan mana lab komputer yang free ya, yang bisa kalian pinjam untuk praktek bisa ya. Karena apa? Logikanya kalau kalian mengambil mata kuliah ini, kalian akan bisa menggunakan software di laptop atau di komputer. Jadi tolong kalian nggak usaha. Jangan memaksakan, misalnya saya ngambil software tambang, saya nanti memaksakan dengan orang tua gitu. Nggak seperti itu ya. Tolong nanti jangan memberatkan orang tua. Kalau misalnya kalian belum ada laptop ya, software tambang ini bisa diambil semester 8 ya. Kalau masih semester 5, semester 6 itu masih bisa. Gitu ya. Nah, contohnya ini gitu ya. Di AutoCAD ternyata PIT itu bisa dibuat di AutoCAD gitu ya. Tapi zamannya membuat PIT di AutoCAD sudah lewat ya. Ini konvensional sekali ya. Makanya di AutoCAD sekarang AutoCAD nggak lagi ya digunakan oleh engineer tambang untuk membuat PIT. Dia ada sendiri. Tadi saya bilang Surfshark atau Manscape gitu ya. Nah, di AutoCAD sendiri sebenarnya punya udah cukup baik kalau bisa kita buat secara detail itu ya. Seperti Surfshark ya, tapi ya itulah karena powerful software yang membuat desain rumah bisa gitu ya. Apalagi cuma ngedesain pit doang pasti bisa gitu ya. Nah ini contohnya software AutoCAD yang desainnya itu udah advance gitu ya, yang sudah di atas rata-rata lah gitu ya, bisa membuat pit di AutoCAD. Nah selain itu juga bisa membuat penampilan dua dimensi apa namanya terowongan gitu ya. Artinya kalau bisa 2 dimensi terowongan, nanti bisa juga 3 dimensi begitu ya. Ini penampang lereng 2 dimensi, berarti 3 dimensi juga bisa. Tetapi perlu diingat, software AutoCAD ini adalah software design, bukan software analisis. Jangan salah. Contohnya apa software analisis? Itu slide dan testing. Dia menganalisis untuk mengetahui faktor keamanan lereng atau terowongan. Di software AutoCAD itu nggak bisa, gitu ya. Tapi kalau misalnya di software lain seperti AutoCAD FEM gitu ya, itu bisa gitu ya. Dia menganalisis lereng atau terowongan untuk mendapatkan faktor keamanannya ya. Itu berbeda. Tapi yang saya akan demonstrasikan AutoCAD ini bukan AutoCAD FEM, tapi AutoCAD secara general atau secara umum gitu ya. Nah sekarang ada ArcGIS ya. ArcGIS ini suatu software yang memiliki software lainnya di dalam software ArcGIS itu ya. Contohnya ada ArtsMap, ada ArcSkin gitu ya. Nah itu di dalam ArcGIS. Yang sering kita gunakan itu adalah ArtsMap. Atau kalian juga bisa menggunakan QGIS nanti ya. Bagi yang ambil pemetaan dengan Pak Edu juga mengajarkan QGIS, pemetaan buat peta lah gitu ya, di permukaan. Oke.
Nah ini contoh, beberapa contoh peta gitu ya, yang sudah jadi ya. Ini petanya saya yang buat ya, jadi saya nggak masukkan sumbernya. Jadi kalau sudah menguasai ArcGIS gitu ya, nanti juga selain itu saya tambahkan global mapper gitu ya, kalian sudah bisa membuat peta gitu ya, dan sangat berguna ini. Oke, kalian mau KKN meninggalkan peta di desa bisa gitu ya, setelah mengambil kuliah ini. Oke. Atau kalian mau membuat peta tempel di kos-kosan kalian, silakan aja ya. Semua muka bumi ini kalian bisa buat, kalian bisa petakan gitu ya. Oke, nah ini contoh. Ada yang tahu nggak ini peta apa? Ada yang pernah baca-baca gitu ya? Peta kontur, Pak. Oke, ini peta kontur. Kalau yang ini, ada yang tahu? Baca ya, morfologi ya. Ini peta geologi gitu ya. Ada di sini di judul. Nah, jadi apa? Peta yang standar itu dia pasti memiliki grid gitu ya. Grid itu ini. Memiliki legenda gitu ya. Nah, itu pasti ada gitu ya untuk peta yang standar ya. Nanti untuk apa sebenarnya? Untuk kalian belajar membuat peta yang nanti diakui, bisa diakui. Terus digunakan apa untuk peta ini? Nanti laporan KP kalian, laporan penelitian, gitu, laporan TA. Itu kalau membuat peta, setidaknya kalian sudah belajar di sini, gitu ya. Membuat peta dengan standar-standar yang cukup diakui, gitu ya. Nah, selain ArcGIS, ada juga Global Mapper ya. Global Mapper ini software yang cukup praktis untuk mengolah data DEM. DEM itu apa? Data bentuk muka bumi secara 3 dimensi ya. Seluruh ya, di dunia ini sudah dibuatkan DEM-nya gitu ya. Nah, data DEM itu bisa diolah di Global Mapper ya. Apakah ArcGIS bisa? Bisa gitu ya. Tapi kalau saya ajarkan satu, kalian akan bisa ArcGIS saja. Setidaknya di Global Mapper ini gitu yang lebih praktis, kan juga bisa mendapatkan misalnya sekedar kontur gitu ya. Itu bisa dapatkan di sini. Terus juga bisa menganalisis arah aliran air ke titik yang paling rendah. Digunakan untuk apa gitu ya? Bisa digunakan kalau ditambah di catchment area gitu ya. Kalau sudah belajar misalnya gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, ada juga software rock science ya. Seperti tadi kan ArcGIS, ini rock science. Rock science ini adalah perusahaannya gitu. Nah, di dalam rock science itu ada contohnya slide gitu seperti ini. Slide ini untuk menganalisis kestabilan lereng. Ada PS2 ini untuk menganalisis kestabilan terowongan. Slide dan PS2 ini yang membuat adalah perusahaan engineer ya, engineer perusahaan rock science. Masih banyak ya, rockfall, rockland gitu ya. Udah itu RS2, RS3 gitu, banyak sekali ya rock science ya software-nya. Nah, bagi yang mau mendalami geotek ya, wajib ya mempelajari perusahaan rock science ini ya. Update software-software apa saja yang terbaru gitu ya. Kalau slide dan testing yang akan saya demonstrasikan, ini versi yang 6 dan versi 8. Ya cukup jadul, tapi setidaknya kalian bisa mendapatkan pemahaman bagaimana memodelkan sampai menganalisis kestabilan lereng dan terowongan gitu ya. Nah, ada software Surpak gitu ya. Di Surpak ini gitu ya, ini hanya mendesain fit gitu ya. Bisa juga nanti blok model gitu ya. Tetapi di Surpak nggak bisa melakukan optimasi cadangan dan sumber daya. Dia memiliki software sendiri, Little namanya gitu ya. Oke. Dan ada juga nanti software Manscape untuk penjadwalan. Manscape scheduling. Kalau Manscape itu untuk desain batu bara, komunitas batu bara yang berbeda ya. Nah, saya tidak akan mengajarkan Manscape ya, karena memang basic saya itu bukan di batu bara, tapi di mineral. Makanya saya belajarnya software. Nggak bisa saya semuanya gitu ya.
bisa survive, bisa artis, bisa apa tuh, bisa men-skate gitu ya. Itu jarang gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya tadi fit yang tampilan di AutoCAD itu tampilan di software seperti ini. Dan ini software memang peruntukannya untuk mendesain, bukan seperti AutoCAD bisa semua, bisa AutoCAD ya, bisa semua gitu ya. Tapi bukan peruntukan untuk tambang, apalagi desain tambang gitu ya. Kalau untuk desain tambang di mineral itu penggunaan software gitu ya. Kalau mau desain pit yang batu bara pakai Enscape. Oke. Baik, itu ya pengantar kuliah untuk software tambang ya. Semoga saja minggu depan saya bisa ketemu langsung kalian gitu ya. Ya walaupun sudah beberapa kenal di mekanika batuan ya. Tapi mungkin ada yang belum gitu ya. Saya pengen mulai kenal dengan angkatan 2022 ini gitu ya. Ada yang 2021 enggak? Angkatan 2021. Oh, yang beda enggak tahu. Enggak ada? Yang angkatan 2023 apakah ada? Tapi semuanya 2022 ya? Bukan PRI tapi yang paginya. Pagi. Teman-teman Monte, enggak ngambil kemarin. Oh, mulai baru. Kemarin nggak ngambil, penuh ya? Penuh, Pak. Iya, contohnya. Udah semester 7 masih ngambil ya? Tapi KPU udah Emanuel? Sudah. Oke, baik. 2023 ada nggak yang ngambil? Bisa. Pertanyaan jangan ya, kalau 2023 ada yang ngambil semester 4 kan? Ada yang 2023 ya? Danti ya? Iya benar ya, Danti, Anissa, Michael. Ini kebanyakan 2023 ya? 2022-nya nggak ada yang lain? Salah ya? 2022 ini maaf ya? 37 itu tambang ya? Tapi 2022 semua. 2021 ada Ryu, Jeremiah, Kelvin, sebagainya kelas RA. Saya nggak lihat semua. Baik, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup materi pengantar hari ini? Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya ya, dan mohon dimaklumi minggu ini masih virtual dan saya gabung gitu ya. Semoga minggu depan bisa saya pisah gitu ya, agar nanti pas demonstrasi jika ada pertanyaan tidak terlalu banyak dan cukup untuk saya jelaskan di waktu 2 SKS. Baik, saya cukupkan untuk materi hari ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih, Pak.